Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Dido Santoso dari Jagat Play buat Jagat Review TV. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang berhubungan dengan video game, tapi bukan video game. Kita akan ngobrolin soal film-film adaptasi video game yang bakal keluar dalam mungkin setahun sampai 2 tahun ke depan. Oke, seperti yang kita tahu, mungkin di masa lalu film adaptasi video game tuh bisa dibilang sebagai mimpi buruknya gamer lah. Karena hampir sebagian besar film adaptasi video game yang keluar ke pasaran itu berakhir mengecewakan. Kita ngobrol misal kayak Resident Evil misalnya. Banyak banget film adaptasi game yang berujung keluar dari pakem video gamenya dan nggak bisa nawarin apa yang bikin video gamenya tuh begitu dicintai dan begitu dinikmati oleh gamer gitu. Ya memang sih beberapa project kayak gini berhasil sukses di pasaran, terutama buat di kalangan orang awam. Kita ambil contoh lagi Resident Evil. Walaupun Resident Evil sendiri tidak terlalu disukai oleh gamer, tapi dari data penonton yang ada, terutama dari daratan China, itu dia berhasil nelurin keuntungan yang cukup besar sampai Capcom akhirnya nawarin lagi si sutradara yang sama, Paul W.S. Anderson, buat handle film Monster Hunter yang kemarin. Nah, gue gak tau dari film Monster Hunter kemarin kayak gimana ya performance-nya di bioskop, cuman ya kalau misalnya udah lu nonton, kayaknya lu udah tahu kira-kira seperti apa penilaian sebagian besar gamer soal itu film. Nah, berangkat dari kesuksesan film kayak terutama di Netflix kayak Castlevania, terus kita juga ngobrolin film bioskop kayak Pokemon, Detektif Pikachu misalnya, atau terakhir apa ya, Sonic the Hedgehog misalnya, yang berhasil pertama sukses di pasaran dan kedua nawarin charm yang bikin gamer jatuh cinta. Ada rasa optimis untuk mengantisipasi lebih banyak film adaptasi video game di masa depan, bahkan yang keluar mungkin tahun ini, tahun depan, atau bahkan 3-4 tahun ke depan gitu. Nah, yang akan gue lakuin sekarang adalah gue pengen ngasih lu daftar cukup panjang soal film-film apa aja yang soal dari adaptasi video game yang menurut gue pantas buat lu antisipasi. Yang paling pertama tentu aja yang paling deket dengan kita sekarang rilisnya, itu kita ada Dota Dragon's Blood dari Netflix, kerjasama sama Studio Mir, mereka yang bikin Legend of Korra. Nah, Dota Dragon's Blood ini bakal keluar tanggal 25 Maret 2021 ntar. Ini ada sebuah kayak pencapaian tersendiri melihat Valve sebagai developer Dota 2 akhirnya cukup memberikan perhatian kepada lore semestanya atau cerita semestanya Dota yang selama ini memang nggak pernah dieksplor lebih jauh gitu. Sementara di sisi lain lu bisa lihat kayak kompetitor utama kayak League of Legends itu keluarin kayak pop idol lah, keluarin begitu banyak video klip keren lah buat promosiin gamenya gitu. Jadi ini adalah langkah pertama dan langkah baru yang bikin gamer Dota tuh lumayan appreciate, lumayan menghargai keputusan Valve. Nah, di Dota Dragon's Blood ini kita akan masuk ke dalam ceritanya Davion alias Dragon Knight yang akan pertama kali melewati proses lah. Jadi kayak cerita originnya dia sebagai Dragon Knight, dan sama perjalanan dia akan ketemu sama Mirana, terus ketemu sama Invoker, ketemu sama Luna, dan pada akhirnya juga si Terrorblade. Nah, ceritanya akan berfokus nggak cuma di Davion doang, tapi juga konflik dengan Salamene yang notabene adalah dewanya Luna dan dewanya si Mirana juga. Nah, ini akan tayang bulan ini juga. Terus selanjutnya ada Mortal Kombat. Ini udah, gue rasa hype-nya udah tinggi banget, terutama untuk gamer-gamer di Indonesia. Karena pertama ada Joe Taslim di sini sebagai Sub-Zero. Yang kedua, trailer pertamanya benar-benar keren mampus. Mortal Kombat akan tayang di minggu ke-2 April 2021, baik di bioskop. Gue gak tahu di Indo apakah masuknya sama atau enggak, atau lo bisa nonton langsung via layanan HBO Max yang sayangnya kalau mau akses di Indonesia lo mesti pakai VPN dulu saat ini karena belum officially support. Mortal Kombat akan ngambil 2 timeline berbeda dan menyatu di satu timeline yang sama di kedepannya. Jadi fokus ceritanya adalah pertarungan antara Scorpion dan Sub-Zero. Terus yang kedua adalah kayak karakter baru yang namanya Cole Young gitu. Jadi kayak petarung MMA yang lu lihat ada tato Mortal Kombat di dadanya, itu namanya Cole Young. Pada akhirnya mereka akan ketemu juga di satu turnamen which is namanya Mortal Kombat itu yang buat nentuin nasib dunia. Kita nggak tahu ceritanya kayak gimana, tapi ada prediksi katanya ini akan jadi cerita yang, karena si Mortal Kombat si Sub-Zero-nya masih Sub-Zero-nya Bihan namanya. Kita akan lihat transformasi dia ke Noob Saibot, dan ada kemungkinan si Cole Young ini punya sejarah tersendiri sama si Bihan ini. Ini akan tayang di bulan depan. Nah, 2021 juga akan kedatangan setidaknya, percaya atau enggak, 3 buah film Resident Evil. Nggak cuma satu, ada 3 film Resident Evil. Yang pertama ada film Resident Evil Reboot yang akan keluar mungkin di akhir tahun nanti.
Yang nama juga reboot ini bukan si Paul W.S. Anderson lagi, bukan. Ini adalah reboot dari awal. Mereka akan bawa beberapa karakter yang kita kenal kayak si Chris, kayak si Claire, kayak si Leon dan segala macam ke dalam satu ruang yang sama dan nyeritain cerita Resident Evil dari awal lagi. Ini belum ada trailernya saat ini, tapi udah confirm kalau proses syutingnya udah selesai. Berarti mereka udah mulai masuk ke proses editing dan semoga kita bisa dapat trailer dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terus ada lagi yang namanya Resident Evil Infinite Darkness. Itu keluar di Netflix juga tahun ini. Nah, yang ini gue rasa paling disukain sama gamer karena formatnya adalah format CGI. Jadi kita akan fokus ke kisahnya si Leon sama si Claire dalam format CGI. Kita belum tahu full ceritanya kayak gimana atau kira-kira timelinenya akan masuk ke dalam di antara seri yang mana. Cuman so far dari trailer perdana yang keluar sih gue rasa semua gamer lumayan nunggu ini game karena si Leon masih tetap si poni lempar yang kita kenal, terus actionnya juga kelihatannya sih bakal tetap imba dengan feel horror yang cukup oke gitu. Si Infinite Darkness akan keluar tahun ini tapi kita belum dapat tanggal pasti untuk itu. Terus ada lagi namanya Resident Evil, ini bahkan nggak ada namanya tapi TV series juga dari Netflix. Ini bukan Infinite Darkness, ini bukan reboot, tapi ini ada TV series dari Netflix yang akan bawa cerita original. Jadi fokusnya akan berada di tangan dua anak Albert Wesker. Nah, kita nggak tahu apakah Albert Wesker-nya ada Albert Wesker yang sama kayak yang kita kenal sama ini. Tapi ceritanya akan berfokus pada dua anak ini dan bagaimana mereka harus menemukan fakta kalau bokapnya itu adalah salah satu alasan kenapa kota yang mereka tinggalin tuh hancur berantakan gitu. Ini juga belum ada trailer, belum ada konfirmasi soal kayak foto perdana dan segala macam belum keluar. Tapi rencananya sih keluarnya sih tahun ini sih katanya untuk Resident Evil TV series di Netflix ini. Nah, terus kita langsung berangkat nih ke 2022 nih kalau tidak ditunda. Di 2022 paling nggak udah ada 3 film yang udah confirm. Yang pertama adalah Super Mario Brothers. Yes, Nintendo akhirnya udah ngerti potensi Super Mario untuk keluar jadi film. Dan mereka tidak cukup gila buat bikin film live action kayak tempo lalu yang sampah itu, yang zaman tahun 80-an atau 90-an itu. Mereka sekarang nyewa sebuah studio animasi namanya Illumination yang akan nge-handle ini project. Dan ini film akan datang sebagai film 3D animasi seperti seharusnya dan selayaknya. Belum ada trailer, belum ada tanggal, tapi rencananya sih bakal keluar di tahun 2022 ini. 2022 mendatang maksud gue. Terus nextnya ada Cyberpunk Edge Runners, itu untuk keluar di Netflix. Jadi ini adalah kayak semacam film yang ngambil setting sama dengan Cyberpunk 2077. Ini adalah anime, literally anime karena yang handle adalah studio Triggers. Jadi kalau misalnya lo penggemar anime, lo harusnya cukup kenal sama Triggers. Mereka yang handle Gurren Lagann, mereka yang bikin Darling in the Franxx, terus Kill la Kill. Jadi sepak terjang studio yang satu ini emang udah nggak perlu lagi diragukan lah maksudnya. Dan Triggers akan nge-handle Edge Runners yang sayangnya saat ini baru keluar kayak semacam teaser buat ngasih lihat desain karakter utamanya doang. Belum ada tanggal rilis pasti, tapi akan keluar di 2022 katanya. Nah, film lain yang lumayan dalam tanda kutip terkutuk proses pengembangannya adalah Uncharted. Ini udah diobrolin sejak kayaknya udah beberapa tahun yang lalu gitu, sampai ganti sekitar 7-8 sutradara selama proses pengembangannya. Tapi akhirnya Uncharted siap keluar di tahun 2022 ntar. Katanya sih bakal sekitar bulan Februari. Si Tom Holland akan meranin si Nathan Drake versi muda. Terus kita belum ketemu sama trailer resminya kayak gimana, tapi at least dari foto perdana yang mungkin lu bisa lihat di layar sekarang, si Tom Hollandnya udah punya kostum yang sama kayak Nathan Drake yang kita kenal selama ini. Nah, gue gak tahu apakah kita akan ketemu sama transisi dari Nathan Drake muda ke Nathan Drake dalam tanda kutip tua di dalam film ini, ataukah kita benar-benar cuma explore ketika dia pertama kali nge-explore profesi dia sebagai seorang arkeolog yang doyan ngehancurin benda-benda bersejarah. Kira-kira demikian. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam ranah film-film game yang kita tidak tahu kapan akan keluarnya tapi udah di-announce. Dan ini udah basically semuanya udah confirm. Yang pertama ada The Last of Us. The Last of Us akan di-handle sama HBO, bukan Netflix dan bukan film bioskop. Film seri ini bakal di-handle sama sutradaranya Chernobyl. Kalau misalnya belum pernah nonton Chernobyl, gue sangat-sangat rekomen itu. Dan at least kita udah kita udah confirm 2 pemeran utama. Jadi ada si Pedro Pascal sebagai Joel dan ada si Bella Ramsey. Kalau pernah nonton Game of Thrones, dia yang meranin si Lyanna Mormont.
di Game of Thrones akan berperan sebagai Ellie. Jadi ceritanya sih katanya bakal sama dengan versi video game 2013-nya, tapi kita belum tahu kira-kira aktor mana saja yang akan diperankan atau kira-kira akan diubah atau enggak ceritanya. Tapi paling nggak kita udah ketemu sama bintang utamanya, dan ini film berada di tangan yang tepat karena basically sutradara Chernobyl itu Imba. Yang kedua, dia juga diawasi langsung sama si Naughty Dog. Terus kita juga ada Devil May Cry. Nah, ini juga belum ada konfirmasi soal tanggal rilis, tapi udah di-announce dari 2018 yang lalu, 2 tahun yang lalu berarti. Ini bukan Devil May Cry anime di tahun 2000-an awal. Ini adalah project baru yang di-handle sama si Adi Shankar. Adi Shankar itu yang berhasil ngebawa Castlevania dari gamenya Konami ke produk Netflix yang keren banget. Belum ada informasi soal trailer, screenshot, dan lain, tapi ini mungkin salah satu film series animasi yang harus lu tunggu menurut gue pribadi, karena mereka udah nonton Castlevania versi Adi Shankar, pasti ngerti ini sutradara memang cocok buat ngerjain game-game yang kayak gini buat dijadiin film. Terus walaupun versi video gamenya udah nggak terlalu kayak udah ditinggalkan mungkin sama Sony, tapi Sony sepertinya masih percaya kalau ada potensi yang besar untuk Twisted Metal. Bener banget, game pertempuran kendaraan berbasis misil dan segala macam yang udah nggak ada di video game itu dipastiin bakal dibawa Sony ke jadiin film seri televisi. Kita belum tahu siapa yang bakal dibawa, bendera mana dia bakal tayang. Kita nggak tahu apakah di HBO atau Netflix dan sebagainya. Tapi udah dikonfirmasi kalau karakter ikonik seperti Sweet Tooth misalnya itu akan kembali di film seri ini, dan fokusnya masih tetap pertarungan kendaraan gila dengan desain senjata yang bombastis lah. Jadi ini juga salah satu film yang menurut gue pantas buat ditunggu. Project lain adalah Yakuza. Percaya atau enggak, Yakuza juga udah confirm ada film seriesnya. Gue lupa antara film series atau film lepas, cuman udah confirm kalau ini akan ada film live action barunya. Tapi bukan film live action yang versi Jepang zaman dulu ya. Ini memang bakal dihandle sama Hollywood, dengan harapan kalau misalnya dia bakal tetap fokus dengan kayak nyari pemeran aktor atau aktris Jepang yang cocok untuk ini. Yakuza tetap akan berfokus pada kisahnya si Kazuma Kiryu, dan karakter ikonik ini akan dibawa sama Hollywood buat gua harap mungkin dengan budget lebih tinggi akan tampil jauh lebih baik dan lebih bombastis daripada apa yang ditawarin sama film seri Jepang beberapa tahun yang lalu. Ini juga belum ada tanggal rilis, belum ada kejelasan kira-kira trailer perdananya kapan keluar, tapi yang pasti gua rasa semua orang bisa memahami kalau ini ada salah satu judul yang pantas buat ditunggu. Setelah itu kita ada Borderlands. Ini mungkin salah satu project film film adaptasi video game yang pemerannya nggak pernah lo expect. Jadi mereka masih belum ngomongin kira-kira kapan trailer pertamanya keluar dan tayangnya kapan. Tapi paling nggak kita udah dapat info kira-kira aktris dan aktor mana aja yang bakal main ini, termasuk kayak Kevin Hart dan segala macam tuh bakal bergabung di krunya Borderlands ini. Gearbox sendiri, si Randy Pitchford itu bertanggung jawab atau ikut terlibat dalam proses kreatifnya. Jadi paling nggak kita bisa make sure kalau ini film tidak akan terlalu melenceng dari pakemnya Borderlands yang kita kenal sama ini. Ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan memang karena beberapa aktor dan aktris yang dipilih dianggap tidak terlalu cocok dengan peran karakter yang mereka akan mainkan. Tapi at least gue rasa kalau trailer pertamanya keluar, kita baru bisa menilai kira-kira apakah keputusan buat ngambil aktor atau aktris ini memang gila, atau setelah dipikir panjang gitu, diracik dengan baik, memang cocok gitu. Borderlands juga belum punya Jawa tayang, masih belum tahu juga kira-kira kapan trailer pertamanya keluar, tapi ya hopefully bagus. Oke, gue rasa ini list akan ditutup dengan film yang paling gue tunggu, dan kayaknya juga film yang semakin lama ditunggu semakin tidak jelas nasibnya kayak gimana. Tapi konsepnya sendiri udah sempat diutarakan, si sutradaranya juga udah ngobrol sama pencipta gamenya. Kita pasti ngobrolin soal Metal Gear Solid. Ini ada satu film yang gue tunggu banget, tapi masih belum ada kelanjutan kira-kira siapa yang bakal peranin si Solid Snake-nya, kira-kira ceritanya akan disederhanakan atau enggak. Tapi yang pasti sutradaranya yang handle si Kong Skull Island itu sudah ngobrol sendiri sama kayak Kojima dan lain buat make sure kalau film adaptasi yang mereka kejar tuh memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gamer. Sejauh ini kita masih belum punya info soal Metal Gear Solid sejauh apa proses di belakang layarnya.
Tapi si sutradaranya sendiri udah sering kayak bolak-balik bagi-bagi artwork di account Twitternya dia buat ngasih lihat, hey ini loh kira-kira film Metal Gear Solid yang pengen gue kejar gitu. Gue berharap ini film jadi nggak berujung dibatalin. Ini ada salah satu film yang benar-benar gue gue antisipasi banget. Apalagi kalau misalnya ngeliatin kualitasnya si Kong Skull Island. Semoga ini film tetap bisa tayang sebelum dunia berakhir or something kali. Tapi ya Metal Gear Solid akan jadi yang paling gue expect dari daftar kali ini. Oke guys, kira-kira itu daftar film adaptasi video game yang menurut gue pantas lu tunggu dan gue tunggu juga. Beberapa keluar tahun ini, beberapa keluar tahun depan, beberapa bahkan belum punya tanggal rilis dan even aktor sama aktrisnya masih belum ketahuan. Tapi dengan tren yang diperlihatkan oleh Netflix paling nggak sama beberapa film bioskop selama 2 tahun terakhir ini yang berhasil nge-capture apa yang kita suka dari versi video gamenya sembari nawarin kualitas film yang menarik untuk dinikmati bahkan dari kacamata orang awam. Gue lumayan optimis kalau film-film yang gue sebut di daftar ini akan keluar sebagai film dengan kualitas yang paling enggak bikin naluri gamer kita terpuaskan lah paling enggak. Semoga tidak ada satupun dari daftar ini yang keluar melenceng dan kita nggak boleh Metal Gear Solid jadi kayak drama gitu kan, drama percintaan or something. Jadi ya kira-kira demikian. Silahkan tinggalkan di sesi komentar film adaptasi video game mana yang paling lu tunggu, ataupun mungkin ada daftar yang lupa gue tulisin di sini dan berujung lo expect gitu. Kira-kira demikian. Oke guys, thank you. Dari Santoso, jaga play atau jaga TV. See you di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.